Salam sejahtera, selamat bertemu kembali di Bicara Sabda. Hari ini kita berpeluang untuk membincangkan satu topik yang sangat-sangat penting, bahkan satu topik yang hangat diperkatakan hari ini, yaitu tentang kalimah Allah. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah nama Tuhan kita yang sebenarnya? Bagaimanakah kita seharusnya memanggil nama Tuhan kita? Haruskah kita kembali kepada terjemahan asal Alkitab yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Atau apakah respon kita terhadap isu kalimat Allah yang sangat-sangat hangat hari ini? Sebenarnya saudara dan saudari yang saya kasih, ada sebenarnya usaha dari golongan Kristen yang tidak menggalakkan penggunaan kalimat Allah. Maka dengan itu ada pihak daripada bukan Kristen yang tidak membenarkan kita menggunakan kalimat Allah. Dan satu pihak pula ada golongan Kristen yang juga tidak menggalakkan kita menggunakan kalimat Allah, karena mereka menganggap bahwa nama Allah itu berasal daripada nama dewa bulan dalam bahasa Arab, yaitu Hubal. Nah, hari ini topik ini adalah topik yang besar, tapi saya ingin membawa kita melihat aspek kalimat ini dari sudut pandang Alkitab. Dan saya sangat percaya mungkin di dalam perbincangan kita nanti kita mungkin boleh ada peluang untuk membahaskan topik ini dengan lebih lanjut. Nah, the big idea yang saya ingin kongsikan pada malam hari ini adalah saya ambil daripada Mazmur 9 ayat yang ke-10 berkata, "Dan mereka yang mengenal namamu akan percaya kepadamu, karena engkau ya Tuhan tidak mengabaikan sesiapa yang mencarimu." Dalam arti kata lain, setiap orang yang mengenal nama Tuhan kita dan percaya kepadanya, Tuhan tidak akan mengabaikan mereka. Jadi usaha untuk mengenal nama Tuhan kita ini sangat penting. Baik itu dari pihak kita sebagai orang Kristen ataupun bagi pihak orang yang bukan Kristen sekalipun. Karena nama Tuhan bagi saya adalah misteri. Tidak ada satu bahasa yang dapat menjelaskan sepenuhnya tentang pribadi Tuhan kita yang maha kuasa. Nah, hari ini saudara dan saudari kita akan belajar dan melihat sedikit sebanyak tentang nama Allah dalam Alkitab. Saya ingin memulai daripada Keluaran 20 ayat yang ke-7, di mana Tuhan telah memberikan 10 perintah kepada Musa, dan salah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa adalah ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Jangan gunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menggunakan namanya dengan sembarangan." Di sini kita melihat bahwa adalah satu larangan yang begitu keras supaya tidak menggunakan ataupun menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan itu termaktub di dalam 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Nah, kita lanjutkan lagi daripada Keluaran 13 ayat yang sampai ayat yang ke-15. Saya ingin membaca ayat ini, dan ini adalah kisah di mana Musa, waktu dia diutus kepada Fir'aun untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dia bertanya kepada Tuhan. Dan ini teksnya, saya ingin membaca dari ayat yang ke-13. Kata Musa kepada Allah, "Tetapi apabila hamba mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu, mereka akan bertanya, siapakah namanya? Apakah yang harus hamba katakan kepada mereka?
Firman Tuhan kepada Musa, "Akulah aku," firman-Nya lagi. "Kamu harus berkata begini kepada orang Israel, Akulah aku yang mengutus aku kepadamu." Allah selanjutnya berfirman kepada Musa, "Kamu harus katakan sebegini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan nama itulah aku diseru turun-temurun." Maka untuk belajar tentang nama-nama Tuhan ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita hari ini. Ya, nah, kita akan kembali kepada ayat firman Tuhan tadi, di mana untuk pertama kali Allah memberitahu Musa siapa namanya. Dan nama itu ditulis sebagai YHWH, yang kita semua sedia maklum yang disebut sebagai Yahweh. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris I am, ataupun I am who I am, yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia akulah aku, ataupun aku adalah aku. Nah, Yahweh ini disebut lebih 600 kali dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Yunani, Yahweh diterjemah sebagai Kurios, Lord dalam bahasa Inggris, dan Tuhan di dalam bahasa Malaysia. Nah, orang Yahudi, karena mereka mengerti dan memahami perintah ataupun 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa melalui Musa, mereka tidak boleh menyebut sembarangan nama Tuhan. Mereka tidak sembarangan menyebut nama Yahweh. Bahkan ketika mereka membaca kitab suci, mereka menggunakan alternatif lain ataupun panggilan lain, yaitu Adonai, yang bermaksud my Lord ataupun Tuhan, Elohim, yang bermaksud God ataupun Allah. Dan mereka juga berusaha, waktu mereka berusaha ingin menyebut Yahweh, mereka menambah vowel ataupun vowels E dan I di tengah-tengah perkataan Yahweh. Maka mereka menyebut Yahweh ataupun Jehovah. Jehovah yang bermaksud Lord. Nah, kita di sini kita melihat bahwa perkataan Yahweh, ya, YHWH, adalah satu nama yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan ini sangat penting, dan orang Yahudi, mereka tidak sembarangan menyebut. Itu sebabnya mereka menggunakan alternatif lain, seperti Elohim, Adonai, dan sebutan-sebutan lain seperti Jehovah. Nah, di sini saya ingin membawa kita melihat sedikit sebanyak tentang arti makna Yahweh. Yahweh berbicara tentang self-existence of God, ataupun kewujudan pribadi Tuhan, kewujudan sendirinya Tuhan. Dia wujud sendiri. Dan Yahweh adalah sumber kewujudan segala sesuatu yang wujud di bumi ini. Yahweh kekal dan tidak berubah. Yahweh berbicara tentang kebenaran mutlak. Yahweh itu adalah maha tahu. Yahweh adalah maha kuasa. Yahweh adalah maha hadir. Yahweh adalah Allah yang membuat perjanjian. Yahweh adalah penyelamat ataupun the Savior. Nah, kita akan melihat, dan saya ingin membawa kita lebih lanjut untuk melihat di dalam perjanjian baru nanti bagaimanakah transisi ini terjadi. Dan sebelum itu saya ingin membawa kita melihat beberapa nama Yahweh yang bersifat pribadi dan intim ini. Setiap kali orang Israel mengalami Tuhan secara personal dalam hidup mereka, dalam community mereka, dan di situ mereka memanggil dan menyebut nama Tuhan sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pribadi, Tuhan yang relational. Dia adalah intim. Contohnya Jehovah Shalom ataupun the Lord is my peace. Ketika Gideon membina mezbah atas arahan malaikat, karena dia pada waktu itu berada dalam ketakutan, dan Allah berbicara kepada Daniel, damai, shalom, Jehovah Shalom, jangan takut, engkau tidak akan mati.
Itu terdapat dalam Hakim 6 ayat 23 sampai 24. Dan kemudian Gideon menamakan tempat itu Jehovah Shalom, karena dia telah mengalami Shalom Tuhan waktu dia berada di dalam ketakutan. Contoh yang kedua adalah Jehovah Ra, ataupun The Lord is my shepherd. Ini mengkisahkan tentang Daud ketika melarikan diri daripada Saul. Waktu dia sedang melarikan diri, dia teringat bahwa Tuhan Allah akan menjadi Jehovah Ra kepadanya. Dia ingat bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang akan menuntun, yang akan memimpin hidupnya. Jadi Tuhan itu adalah sangat personal. Contoh lagi yang ketiga yang saya ingin musikan di sini adalah Jehovah Jireh ataupun Jehovah Jireh, yaitu the Lord will provide ataupun the Lord will see it. Ini kita semua tahu pengalaman Abraham waktu dia dicabar oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, satu-satunya anaknya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan di Gunung Moria. Waktu dia membawa anaknya naik di gunung, Ishak bertanya kepada Abraham, kepada bapaknya, "Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, mana dombanya?" Abraham menjawab, "Di atas gunung itu Allah akan menyediakan." Pada waktu itu Abraham belum tahu dan tidak tahu, no idea bagaimana Tuhan menyediakan. Tetapi dia dengan iman, dia katakan di atas gunung itu Allah akan menyediakan. Dan disitulah pertama kali dia memanggil nama Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan kita yang menampakkan dirinya, bahkan reveal His name, yang menyatakan namanya kepada Musa, I am who I am. Akulah aku, Yahweh. Itu adalah Allah yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, jadi setiap kita bagi orang Kristen, setiap kali kita memanggil nama Tuhan, setiap kali kita memanggil nama Allah, itu berbicara tentang satu pengalaman yang intim, yang dekat, dan yang pribadi dengan Tuhan. Nah, saya ingin membawa kita melanjut kepada Perjanjian Baru. Bagaimana pengalaman orang Israel melihat Tuhan hadir dalam hidup mereka. Dan ini menjadi nyata di dalam Perjanjian Baru. Nah, saya ingin mulai daripada Matius 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Suatu malam, dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan memperlihatkan dirinya kepadanya, lalu berkata, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakan anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka." Nah, di sini sekali lagi Allah memberikan nama sangat spesifik kepada anak yang akan lahir melalui Maria, yang diberi namanya Yesus. Dia yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Di sini kita melihat bahwa idea, pengertian di sebalik nama Yahweh itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Karena umat Israel relate, berhubung dengan Tuhan, dan mereka melihat, mengalami Tuhan dalam hidup mereka sebagai Allah yang menyelamatkan. Dan di sini Yesus dilahirkan di bumi ini menjadi penyelamat kepada manusia. Dan saya ingin membawa kita masuk lebih dalam lagi, apakah arti ataupun apakah makna perkataan menyelamatkan, save. Kalau kita lihat dari bahasa asli, terjemahan ataupun terjemahan nama Yesus dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah Yeshua, Yesus Kristus, ataupun Yoshua Hamasia, Yesus Kristus dalam bahasa Yunaninya, Jesus Christ dalam bahasa Inggris, Yesus Kristus dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Chinese ataupun bahasa Tamil lebih kurang sama Yesu, ya, disebut. Nah,
Di sini kita melihat bahwa perkataan menyelamatkan itu tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada Yesus yang telah diberi nama oleh Tuhan melalui malaikat kepada Yusuf. Namakan anaknya, anak itu nanti Yesus. Dia menyelamatkan umatnya. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam ayat tadi, dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka, sangat spesifik. Menyelamatkan mereka daripada dosa mereka. Nah, ada 3 perkara yang saya ingin bawa kita perhatikan bersama-sama. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, pertama adalah Yesus telah menyelamatkan umatnya dari hukuman ataupun penalti terhadap dosa. Dan ahli teologi merumuskan ini sebagai doctrine of justification. Setiap orang yang percaya kepada namanya, setiap orang yang memanggil nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ya. Yang kedua, Yesus sedang menyelamatkan umatnya dari kuasa dosa. Dan ahli teologi telah merumuskan pengajaran ini sebagai the doctrine of sanctification. Doktrin pemurnian ataupun pengudusan. Di mana sekarang ini Yesus sedang menyelamatkan umatnya daripada kuasa dosa. Kuasa dosa yang masih lagi aktif terjadi di dunia ini hari ini. Setiap pribadi kita hari ini, saudara dan saudari, kita bergumul, kita struggle dengan isu dosa dalam hidup kita. Tapi itu sebabnya Yesus, dia sedang aktif, sedang menyelamatkan kita daripada kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu kita sebagai orang percaya, kita boleh katakan tidak kepada dosa. Kita boleh keluar daripada cengkraman dosa. Kita boleh menang di atas segala kuasa dosa. Karena Yesus hadir dalam hidup kita untuk mengalahkan kita, mengalahkan kuasa dosa, dan menyelamatkan kita daripada kuasa dosa. Dan yang terakhir, Yesus akan menyelamatkan kita daripada kehadiran dosa. Jesus will save us from the presence of sins. Ini yang dirumuskan oleh ahli teologi sebagai doctrine of glorification. Dan ini terjadi apabila kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga, dalam kekekalan. Di mana pada waktu itu dan saat itu tidak ada lagi dosa, tidak ada kehadiran dosa, karena kita semua berada di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat tadi, pertama Yesus telah menyelamatkan kita daripada penalti hukuman dosa. Dalam Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Yesus telah datang dan dia telah menyelamatkan kita. Karena setiap orang yang percaya kepada dia diselamatkan. Dan kedua, dia sedang menyelamatkan kita, membebaskan kita hari ini daripada kuasa dosa. Dan akhirnya dia akan menyelamatkan kita sepenuhnya daripada kehadiran dan kuasa dosa dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin membaca ayat ini. Saya merasakan, saya beranggapan bahwa salah satu definisi tentang Allah yang berfirman melalui anaknya, ya, itu di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini adalah satu definition ataupun penjelasan yang sangat one of the best tentang siapa Yesus itu. Dan saya akan baca dengan cepat, yaitu dalam Ibrani 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Allah telah berfirman pada berbagai zaman dan dengan aneka cara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya yang telah dijadikannya pewaris kepada segala-galanya. Melalui anaknya itu Allah telah menciptakan alam semesta. Anak itu adalah sinar gemilang kemuliaan Allah dan gambaran sempurna kewujudannya.
Dia memelihara segala-galanya dengan kuasa firman-Nya, telah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri. Dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, maha mulia, yang bertakhta di sorga. Dirinya jauh lebih baik daripada para malaikat. Mereka melalui warisan. Karena melalui warisan, dia telah mendapat nama yang lebih cemerlang daripada mereka. Nah, sebagai kesimpulan di sini, saudara, saya ingin membawa kita melihat bahwa nama Tuhan itu sangat penting, karena di dalam nama itu ada kuasa. Di dalam nama itu adalah karakter. Pada perjanjian lama, umat Israel faham, karena setiap kali mereka menyebut dan memanggil nama Tuhan, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi sebagai Allah panji-panji, Jehovah Rafa sebagai Allah yang menyembuhkan, ya, Jehovah Ra. Mereka, itu adalah pengalaman mereka. Nah, pada konteks kita hari ini, bahwa Allah telah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus, yang lahir, yang hadir, yang menjadi manusia, ya. Dan di atas nama itu, Yesus itu, ada kuasa, yaitu tercatat dalam Filipi 2 ayat 9 ayat 11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi, dan yang di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Saya hanya dengan cepat menyebut beberapa sebutan panggilan ataupun nama-nama Allah ataupun nama-nama Yesus yang disebut dalam Alkitab, ya. Yesus yang disebut dalam Alkitab. Pertama adalah anak Allah. Kita lihat itu dalam Roma 1:4, ya. Kamu boleh baca sendiri. Yang kedua adalah anak domba Allah, the Lamb of God. Itu dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Kita melihat juga Yesus dipanggil sebagai cahaya dunia, the light of the world, ya. Cahaya dunia, terang dunia. Itu dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kita boleh lihat juga bahwa Yesus disebut sebagai Mesias, the Messiah, yang diurapi, the Mesias, the anointed one. Kita boleh lihat itu di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Dan dia juga dipanggil sebagai gembala yang baik, ya, gembala yang the good shepherd dalam Yohanes 10 ayat 11. Dia juga dipanggil sebagai jalan kebenaran dan hidup, the way, the truth, and life, ya. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan dia juga disebut sebagai penyelamat. Dia disebut sebagai Raja Damai. Dia disebut sebagai penyembuh. Dia disebut sebagai pengerja mukjizat, working miracle God. Dan banyak panggilan-panggilan yang disebut di dalam perjanjian baru ini juga merujuk dan menyatakan pengalaman, ya, kebenaran yang telah dialami oleh setiap orang yang telah encounter, yang telah mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, sebagai implikasi ataupun aplikasi kita hari ini, saudara dan saudari yang saya kasih, bila kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu penting. Setiap kali kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Matius 15:16 berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengurniakannya kepadamu. Kedua, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 23 berkata, segala yang kamu katakan dan lakukan haruslah dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Bapa kita Allah melaluinya. Yang ketiga, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 berkata, kemudian Petrus berkata, emas perak tiada padaku, tetapi apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, hanya nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, tiadalah penyelamatan melalui sesiapa yang lain, karena tiada nama lain di bawah langit ini diberikan dalam kalangan manusia yang dapat menyelamatkan. Haleluya. Nah, sebagai kesimpulan, ya, saudara dan saudari, belajar nama-nama Allah dalam Alkitab akan membawa kita semakin mengenal pribadinya dan hidup semakin akrab dengannya. Tiada perkataan, tiada bahasa yang sempurna untuk menyatakan siapa Allah.
Tetapi setiap orang yang memanggil nama Yesus dan percaya kepadanya dengan iman dan sungguh-sungguh akan pasti diselamatkan. Tuhan Allah dalam Mazmur 9 ayat 10 berkata, tidak akan mengabaikan setiap orang yang mencari-Nya. Sekian perkongsian saya. Tuhan Yesus memberkati.